ingin menunjukkan kepada kita bahwa Rasul Paulus waktu memakai kata tahu ini, seakan-akan dia mau berkata begini, aku tahu penciptaku, aku tahu Allahku, dia sanggup memenuhi aku, dia sanggup menjaga aku, dia sanggup membimbing aku. Saya kenal baik, sungguh siapa itu Tuhan. Tema pagi hari ini adalah aku tahu sekarang. Pembacaannya adalah Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita nggak akan bahas semuanya, tapi kita akan bahas satu kata di sini. Sehingga kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan kata tahu di sini. Kita tahu sekarang. Atau seperti tema tadi, aku tahu sekarang. Tahu apa? Bahwa Allah turut bekerja. Kata apa sih yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam bahasa Indonesia ini? Kata tahu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat, kalau yang pakai HP takutnya kekecilan. Tapi saya coba untuk membesarkannya supaya Bapak Ibu bisa melihatnya. Dalam Alkitab Sabda, ternyata bahasa Yunani yang dipakai di situ, kata tahu di situ adalah eido atau oida. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kenapa Rasul Paulus memakai kata oida, bukan genosko? Karena genosko adalah bicara pengalaman. Tapi kenapa di sini, di kalimat aku tahu sekarang, memakai kata oida? Kita cari tahu dulu secara perlahan-lahan, sehingga kita bisa menangkap kenapa Paulus menaruh kata aku tahu sekarang, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam bahasa Yunani, ada 4 kata tahu atau kata mengenal. Sama itu. Yaitu pertama ginosko, yang artinya memperoleh pengetahuan dari pengamatan atau pengalaman pribadi. Eido atau oida adalah melihat dengan mata batin, mengetahui dari sisi presesi mental, sering diterjemahkan dengan melihat, tetapi dalam pengertian mengetahui. Yang ketiga, epistamai. Epistamai itu adalah memahami dalam arti umum. Mengerti karena sesuatu itu sudah dimengerti secara umum. Dan yang terakhir, suniemi, yang artinya memahami berdasarkan pandangan alami, yaitu diperoleh berdasarkan panca indera manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu melihat baik-baik dari keempat kata tahu di sini, sebenarnya yang harus dipakai cuma ada 2, yaitu genosko dan eido. Yang 3 dan 4 di bawah kita buang dulu. Namun yang menjadi masalah, kenapa Rasul Paulus memakai kata oida, padahal kata genosko lebih dalam, karena di situ dikatakan pengamatan dan pengalaman pribadi. Ternyata kata oida adalah absolute knowledge. Wes Expanded menerjemahkan kata oida sebagai pengetahuan atau pengenalan absolut. Oida berarti melihat dengan jelas, memiliki pengetahuan terhadap segala sesuatu, pengetahuan ilahi. Pengertian ini diungkapkan dengan jelas dengan kata-kata yang diucapkan Petrus. Tuhan, Engkau tahu, dia pakai kata oida di situ. Segala sesuatu yang terdapat dalam Yohanes 21 ayat 17. Di sini Petrus dengan jelas dan gamblang mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus dengan pengetahuan ilahinya mengetahui segalanya tentang Petrus. Bahwa Petrus bukan mengasihi Tuhan dengan agape, dengan kasih ilahi, melainkan dengan kasih filia. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, kata oida ini bukan saja mempunyai pengertian mengetahui secara lahiriah,
tetapi juga secara batinnya, luar dan dalam, lengkap, menyeluruh, dan total. Jadi, apa yang membedakan kata genosko dengan oida? Genosko lebih dominan memberi pengertian pengetahuan yang didapat dari dampak yang dilakukan seseorang. Artinya begini, lakukan pengamatan dulu, dapat pengalaman dulu, maka saya jadi tahu. Sedangkan oida ternyata lebih dalam loh Bapak Ibu. Lebih dominan, memberikan pengertian pengetahuan secara penuh, menyeluruh, lengkap, dan total. Yang dimaksud dengan penuh adalah mengetahui luar dan dalam. Pada umumnya, kata tahu ini atau oida ini digunakan hanya untuk Tuhan. Sebagai contoh, diterangkan dengan jelas dalam Yohanes 8 ayat 55 yang berbunyi, padahal kamu tidak mengenal dia. Ini Yesus sedang berbicara tentang diri. Kamu tidak mengenal dia. Di sini pakai kata genosko. Tapi lanjut dia bilang begini, tetapi aku mengenal dia. Oida. Jadi di sini jelas kata oida acap kali digunakan untuk mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki oleh Tuhan. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Sampai Rasul Paulus menaruh kata tahu oida pada diri manusia. Aku tahu sekarang. Kepercayaan, keyakinan Paulus telah ditelan oleh pengetahuan yang penuh, pengenalan yang absolut, yang tidak dapat digoncang lagi. Hal ini juga yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus. Kalau kita sudah paham tentang kata tahu, Pak Sulaiman bawa itu beberapa minggu yang lalu. Sehingga saya berkata, wow, sharing ini menarik. Saya mau cari tahu ini kata tahu. Ternyata kata tahu bicara tentang oida. Mengenal Tuhan lebih dalam. Tahu dalam dan luarnya Tuhan. Padahal kata ini hanya untuk Tuhan. Tapi Rasul Paulus menaruh itu di Roma ini dengan aku tahu sekarang. Tahu apa? Tahu Allah turut bekerja dalam kehidupan. Berarti orang yang tahu Allah turut bekerja adalah orang yang mengalami suatu kedewasaan yang penuh. Karena dia memakai kata tahu yang dipakai untuk Tuhan. Bukan cuma genosko, apalagi epistemai yang berdasarkan pandangan umum. Oh, saya tahu Tuhan berdasarkan pandangan umum. Satu lagi kata tahu, suniemi, berdasarkan panca indera. Kalau saya lihat, saya baru tahu. Kalau saya dengar, baru saya tahu. Saya baca, baru saya tahu. Dia tidak memakai kata itu. Ingin menunjukkan kepada kita bahwa Rasul Paulus waktu memakai kata tahu ini, seakan-akan dia mau berkata begini, aku tahu penciptaku, aku tahu Allahku, dia sanggup memenuhi aku, dia sanggup menjaga aku, dia sanggup membimbing aku. Saya kenal baik, sungguh siapa itu Tuhan. Sehingga dia memakai kata beda. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya cuma membagikan 3 hal pagi hari ini. Ciri orang yang mampu mengungkapkan kata, aku tahu, atau kalimat, aku tahu sekarang, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ciri yang pertama, orang tersebut itu mengalami Tuhan dalam kehidupan. Pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan. Sehingga sesuai dengan kata oida itu. Jadi kata paling bawah sebenarnya adalah suniemi, baru epistemai, baru genosko, baru naik ke tingkat paling atas adalah kata oida. Orang yang mengalami Tuhan tidak akan mungkin mengkhianati perjumpaannya dengan Tuhan. Sehingga dia berkata, aku tahu sekarang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu saat ini. Tapi kalau saya bisa melihat muka-muka Bapak Ibu di Zoom, ada Pak Herman, ada Bu Yosi, ada Pak Gun. Bukankah kita adalah orang-orang yang berkata, aku tahu sekarang.
Banyak pergumulan yang kita lewati. Tapi kalau kita bisa nongol lagi, kata anak muda, di Zoom, sama-sama menyembah, sama-sama memuji Tuhan. Bukankah kita adalah orang-orang yang berkata, aku tahu sekarang Allah turut bekerja. Ada tetesan air mata, tapi kalau kita mampu melewati semuanya itu, bukankah kita juga sama dengan Rasul Paulus yang sudah berkata, aku tahu sekarang Allah turut bekerja. Kita mengalami hal itu. Kita mengalami perjumpaan sehingga kita mampu berkata, aku tahu penebusku, aku tahu Allahku. Dia Jehovah Rafa, dia Jehovah Samai, dan segala macam gelar yang diberikan. Sehingga itu tertanam dalam pikiran kita. Aku tahu karena kita mengalaminya. Yang kedua, orang yang mampu mengungkapkan kata atau kalimat, aku tahu sekarang. Ada orang tersebut tidak mudah putus asa dan kecewa dengan keadaan. Kenapa? Kembali lagi ke poin yang pertama tadi. Karena dia pernah mengalami hal itu bersama Tuhan. Dia tidak akan mudah putus asa dan kecewa dengan Tuhan. Kita tidak mudah mempersalahkan kenapa hal ini terjadi. Oh Tuhan, kenapa seperti ini? Tidak mungkin. Karena orang yang mengalami Tuhan, dia akan berkata seperti Paulus, aku tahu sekarang Allah turut. Sehingga dia tidak mudah putus asa dan kecewa dengan keadaan yang dia. Kita melihat hari-hari ini memang hari-hari yang sulit. Perang terjadi. Tapi kita percaya. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam kehidupan. Yang ketiga, orang yang mampu mengungkapkan kalimat, aku tahu sekarang Allah turut bekerja. Orang tersebut adalah orang yang berani dan siap menghadapi masa depan. Kenapa? Kembali lagi ke poin kedua. Orang yang tidak mudah putus asa dan kecewa dengan keadaan, karena dia sudah mengalami Tuhan, maka orang tersebut siap menghadapi masa depan. Dia tahu ke depan ada kesusahan, tapi dia akan berkata lagi. Kita semua di sini akan berkata, aku tahu Allah turut bekerja. Seperti yang dibawakan oleh Pak Sulaiman beberapa minggu yang lalu. Dia mengambil Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita berkata, aku tahu sekarang Allah turut bekerja, berarti Allah sudah ada di sana. Allah sudah ada di penghujung tahun ini. Bahkan Allah sudah ada di masa depan kita. Sehingga kita mampu berkata, aku tahu sekarang. Orang yang mampu berkata, aku tahu sekarang adalah orang yang siap menghadapi dan berani menghadapi masa depan. Sekalipun sulit. Karena dia percaya Allah sanggup menjaga, menolong, membimbing, dan dia bekerja bersama. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Tapi kalau kita masih ada saat ini, kita melewati semua masalah dan tantangan yang kita hadapi. Bukankah kita adalah orang-orang yang berkata seperti Paulus, aku oidah dengan Tuhan. Aku paham betul dengan Tuhan. Aku mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga aku tahu, apapun yang saya hadapi, Tuhan bersama. Tuhan bekerja bersama. 3 poin ini seperti pujian yang sering kita nyanyikan. Dulu ku tak mengerti Tuhan. Berat ku rasakan. Tapi di akhir kalimat itu dikatakan, bait itu dikatakan, kini ku mengerti Tuhan. Kau tolong padaku. Ungkapan ini sama dengan ungkapan Rasul Paulus. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.